Kata pengantar, bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah air hingga kini masih tersimpan karya-karya sastra lama yang pada hakikatnya adalah cagar budaya nasional kita. Kesemuanya itu merupakan tuangan pengalaman jiwa bangsa yang dapat dijadikan sumber penelitian bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan ilmu di segala bidang. Karya sastra lama akan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang beraneka macam ragamnya, dan penggalian karya sastra lama yang tersebar di daerah-daerah ini akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan daerah yang meliputi pula pandangan hidup serta landasan falsafah yang mulia dan tinggi nilainya. Modal semacam ini yang tersimpan dalam karya-karya sastra daerah akhirnya akan dapat juga menunjang kekayaan sastra Indonesia pada umumnya. Pemeliharaan, pembinaan, dan penggalian sastra daerah jelas akan besar sekali bantuannya dalam usaha kita untuk membina kebudayaan nasional pada umumnya dan pengarahan pendidikan pada khususnya. Saling pengertian antar daerah yang sangat besar artinya bagi pemeliharaan kerukunan hidup antar suku dan agama akan dapat tercipta pula bila sastra-sastra daerah yang termuat dalam karya-karya sastra lama itu diterjemahkan atau diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Dalam taraf pembangunan bangsa dewasa ini, manusia-manusia Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan rohaniah yang terkandung dalam sastra-sastra daerah tersebut. Kita yakin bahwa segala sesuatunya yang dapat tergali dari dalamnya tidak hanya berguna bagi daerah yang bersangkutan saja, melainkan juga akan dapat menjelma menjadi sumbangan yang khas sifatnya bagi pengembangan sastra dunia. Sejalan dan seirama dengan pertimbangan tersebut di atas, kami sajikan pada kesempatan ini suatu karya sastra daerah Sumatera Utara dengan harapan semoga dapat menjadi pengisi dan pelengkap dalam usaha menciptakan minat baca dan apresiasi masyarakat kita terhadap karya sastra yang masih dirasa sangat terbatas. Jakarta 1979, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Singkatan buku Toksa-Toksa Nihalak Batak disingkat oleh Aisyah Ibrahim. Toksa-Toksa Nihalak Batak ditulis dalam bahasa Batak Toba. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengisahkan kehidupan antar manusia dengan binatang, dan juga antar binatang. Kadang-kadang cerita binatang atau fabel merupakan suatu kiasan bagi manusia. Binatang-binatang itu dapat bercakap-cakap dan berlagu seperti manusia. Bagaimana fungsi pohon beringin dalam dongeng-dongeng rakyat Batak dapat kita jumpai dalam buku ini. Di bawah ini diuraikan sekelumit tentang cerita-cerita yang terdapat dalam buku Toksa-Toksa Nihalak Batak. Toksa-toksa artinya cerita perumpamaan. 1. Cerita yang mengisahkan kehidupan antar manusia. Tuan Singa Mangaraja. Ada seorang raja bernama Hikotari. Raja ini mempunyai 2 orang istri. Kedua istrinya itu tidak dapat memberikan keturunan. Karena sangat mendambakan keturunan, ia kawin lagi dengan Buru Tumpul. Istri raja yang ketiga dapat memberinya seorang putra. Pada suatu hari, Raja Hikotari mau memberi nama pada anaknya yang baru lahir ini. Dalam pesta yang diadakannya secara besar-besaran, diutarakanlah maksudnya. Hal itu ditentang keras oleh mertua raja yang paling tua. Sambil marah-marah, ia mengatakan
bahwa raja tidak berhak memberi nama. Dalam adat Batak, kalau seseorang sudah menjadi ayah atau ibu, maka ayah atau ibu itu akan dinamakan menurut anak yang tertua. Jadi, yang paling berhak memberi nama kepada raja itu ialah anak yang lahir dari istri pertama. Terjadilah keributan. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak kecil menghadap raja dan menyuruh dan menyarankan agar raja memberi nama anaknya Tuan Singa Mangaraja. Istri pertama kelak akan dipanggil dengan nama Nan Tuan, artinya ibu tuan. Istri kedua akan dipanggil orang dengan nama Nan Singa, artinya ibu singa. Dan istri ketiga atau ibu kandung anak itu akan dipanggil orang dengan sebutan Nan Mangaraja atau ibu Mangaraja. Jadi ketiga istri raja itu akan mendapat nama panggilan baru. Raja sendiri disebut orang Aman Tuan Singa Mangaraja. Tentram dan damailah hidup raja di tengah-tengah ketiga istri dan anaknya. 2. Cerita manusia dengan binatang. Ulok dohot jolma. Ular dan manusia. Seorang laki-laki membakar ilalang untuk jadikan ladang. Rupanya di tengah ilalang yang sedang menyala itu terdapat sarang ular. Karena merasa kepanasan, ular itu keluar dari sarangnya. Dengan berhibah-hibah, ia minta tolong kepada seorang laki-laki yang lalu di tempat itu. Ia mohon dengan sangat supaya ia dikeluarkan dari nyala api itu. Mula-mula, laki-laki itu tidak mau menolongnya karena ia takut ditelan ular itu. Ular berjanji tidak akan melakukannya. Kemudian ular itu pun dikeluarkan dari api. Begitu ia keluar, ia mau membelit kaki laki-laki itu. Laki-laki itu melawan dan minta diadili oleh raja. Pergilah mereka menghadap raja. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seekor kerbau, seekor lembu, dan seekor kuda. Semua binatang itu memberatkan laki-laki itu, karena manusia pada hakikatnya tidak tahu berterima kasih pada binatang. Selagi masih muda usia, binatang harus bekerja keras untuk manusia. Kalau sudah tua dan tenaga tidak ada lagi, mereka dijual untuk disembelih. Kemudian tibalah mereka pada sebuah pohon beringin. Pohon itu pun memberatkan laki-laki itu. Akhirnya sampailah mereka ke hadapan raja. Putusan raja ialah ular itu harus kembali ke sarangnya dan api akan dinyalakan sebesar-besarnya sehingga ular itu mati terbakar. 3. Cerita tentang dunia binatang. Pidong mok tuk-tuk bosi, mok tuk-tuk sere, dohot mok tuk-tuk simbora. Burung berparuh besi, berparuh emas, dan berparuh timah. Sebatang pohon beringin dihuni oleh seekor burung dengan 3 ekor anaknya bernama Pok Tuk-Tuk Bosi, Pok Tuk-Tuk Sere, dan Pok Tuk-Tuk Sibora. Ayah burung merasa ajalnya akan tiba. Oleh karena itu, ia memanggil ketiga anaknya dan memberi nasihat sebagai berikut. Anak-anaknya hendaklah selalu seia sekata dan bertolong-tolongan, walaupun apa yang terjadi kelak. Kalau mereka tetap bersatu, tentu segalanya dapat teratasi. Demikianlah nasihat sang ayah pada anak-anaknya. Kemudian diputuskanlah bahwa Pok Tuk-Tuk Besi harus mendiami daerah pangkal pohon beringin itu karena ia paling kuat. Di atasnya ialah daerah Pok Tuk-Tuk Mas karena ia tidak sekuat kakaknya Pok Tuk-Tuk Bosi. Pok Tuk-Tuk Sibora, burung yang paling lemah, mendiami dahan pohon itu. Pada suatu hari, datang seekor burung bernama Tek-Tek Balaja. Ia mengadu domba ketiga burung itu, sehingga Pok Tuk-Tuk Bosi memanggil kedua adiknya. Ia mengusulkan supaya mereka berganti tempat saja. Usul itu ditolak oleh adik-adiknya karena mereka berdua telah berpegang teguh pada nasihat almarhum ayah mereka. Terjadilah perkelahian seru antara ketiga burung itu. Akhirnya Pok Tuk-Tuk Bosi mati. Tak lama kemudian, Pok Tuk-Tuk Sere pun mati karena pohon beringin itu tidak dijaga-jaga lagi. Habislah buahnya dimakan burung-burung yang lain. Karena kehabisan makanan, Pok Tuk Sibora pun matilah.
Itulah akibatnya tidak melanggar petuah orang tua. Selain dari cerita-cerita di atas, ada suatu jenis cerita-cerita lagi yang juga terdapat di daerah-daerah Nusantara kita ini. Jenis cerita itu ialah cerita tentang kidunguan seseorang. Ringkasan ceritanya sebagai berikut. Si Mamora Naoto Dohot Baona, si Dungu dan ipar perempuannya. Seorang raja mempunyai seorang putri. Setelah putrinya besar, dinikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Shimamura Naoto, si Dungu. Karena raja melihat kedunguan menantunya, ia memberi nasihat agar selalu berhati-hati di dalam rumah, sebab rumah raja itu dihuni oleh ipar-iparnya, mertua laki-laki dan mertua perempuan. Dalam adat Batak, harus saling menghormati dan tidak boleh saling menegur, apalagi pandang memandang. Raja mertua Shimamura Naoto memesankan agar apa yang terlihat oleh Shimamura Naoto pura-pura jangan dilihat, apa yang didengar supaya berpura-pura tidak mendengar. Pada suatu hari Shimamura Naoto duduk-duduk di depan rumah. Tiba-tiba keluarlah ipar perempuannya sambil menguraikan rambutnya. Shimamura Naoto terus memandangi iparnya itu. Iparnya yang merasa dirinya tak lepas-lepas dari pemandangan Shimamura Naoto sangat marah dan mengangkat kainnya ke atas sehingga kelihatan pantatnya. Shimamura Naoto sangat terkejut dan menggosok-gosok matanya sambil berkata, "Ini mata anjing. Sudah tahu apa yang terlihat, harus pura-pura jangan dilihat. Mengapa mata ini melihat juga?" Ia menjolok-jolok matanya dengan jarinya sehingga ia menjadi buta. Pohon beringin mempunyai fungsi tersendiri dalam dongeng-dongeng rakyat Batak, antara lain sebagai berikut. 5. Hariara Namor Porbue, pohon beringin yang berbuah lebat. Sebatang pohon beringin sangat lebat buahnya. Pohon itu sangat besar. Banyak sekali burung yang berdiam di situ. Manusia yang lalu di bawah pohon itu berkali-kali hendak mengambil burung-burung itu, tapi tidak dapat karena pohon beringin itu sangat besar. Raja telah memperingatkan rakyatnya supaya berhati-hati dan masing-masing harus tinggal di dahannya. Burung tek-tek balaja melanggar nasihat raja burung itu, sehingga raja sudah memperingatkan bahwa barang siapa melanggar nasihat raja akan dihukum. Tek-tek balanja tidak menghiraukan peraturan itu. Ia turun ke bawah dan tak lama kemudian tumbuhlah benalu hampir dekat pangkal pohon itu. Akar benalu makin lama makin mencurai sehingga memudahkan manusia mengambil burung-burung itu. Pada satu saat datanglah manusia membawa bedil. Habislah burung itu berterbangan. Pohon beringin yang berbuah lebat itu terpaksa mereka tinggalkan karena takut dibedil manusia. Itulah akibat dari tidak mendengar kata-kata.